Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai dampak negatif globalisasi. Untuk mengetahui apa saja dampak negatif globalisasi, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa, Amerika, Korea, dan Jepang. Padahal, kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa-bangsa tersebut belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dan do game. Westernisasi dapat terjadi karena masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal, antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. Mari kita lihat apa saja yang menjadi faktor penyebab westernisasi. Ternyata, faktor penyebab terjadinya westernisasi adalah yang pertama, kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang dari luar negeri. Ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi atau pencampuran budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau yang buruk. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Dan yang keenam, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak negatif globalisasi yang kedua adalah demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri daripada penurunan moral ini adalah salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Dampak negatif globalisasi yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi yang saat ini terjadi di berbagai daerah adalah salah satu akibat dari globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya dapat membahayakan kehidupan sosial, diantaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak golongan masyarakat kaya dan serba mewah semakin kaya, di sisi lain golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin melarat dan tergilas perkembangan zaman.
Dampak negatif globalisasi yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari dapat kita lihat di media massa, baik cetak, media online ataupun media elektronik, didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Globalisasi ternyata juga dapat menciptakan kejahatan atau kriminalitas lintas negara. Kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius dalam keamanan global. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan media hiburan, media massa atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Lalu, apakah yang menyebabkan terjadinya kriminalitas? Mari kita lihat. Ternyata, faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah pertentangan dan persaingan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, serta mentalitas yang labil. Dampak negatif globalisasi yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan atau yang dikenal dengan istilah AMDAL sering menimbulkan malapetaka, yakni berupa pencemaran lingkungan. Hal itu dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan, baik lingkungan udara, air, suara maupun tanah, akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Banyak wabah penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran seperti sesak napas, keracunan udara, kolera, asma, dan TBC. Dampak negatif globalisasi yang keenam adalah kenakalan remaja. Kartini Kartono tahun 1992 menjelaskan bahwa kenakalan remaja atau juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Adapun salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestis. Mari kita lihat bentuk-bentuk kenakalan remaja berikut ini. Yang pertama, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Yang kedua, kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan.
Yang ketiga, kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban di pihak lain seperti penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, kenakalan yang melawan status sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status sebagai anak dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua. Yang kelima, kenakalan remaja non-kriminal adalah remaja yang cenderung tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah, melamun, mudah tersinggung, dan sebagainya. Dampak negatif globalisasi yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Saya kembali teringat nasihat orang tua zaman dulu, berbuat baiklah kepada tetanggamu, karena jika terjadi apa-apa, tetanggamulah yang paling pertama akan datang membantumu. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, diantaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Contoh sikap individualis lain adalah ketidakpedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan, seperti kaum miskin yang ada di sekitarnya. Sudah paham kan mengenai dampak negatif globalisasi? Semoga kita semua terhindar daripada dampak negatif globalisasi. Marilah kita sikapi globalisasi dengan baik, kita ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.